Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Fala yazalul arifu bimutala'atiha fi jannatin arduha as-samawati wal ardh yarta'u fi riyadiha wa yaktifu min thimariha wa yakru'u min hiyadiha wa huwa aminun min inqita'iha idh thimaru hadhihi al-jannati ghairu maqtu'ati wala mamnu'ah thumma hiya abadiyyatun sarmadiyyatun la yaqta'uha al-maut idil mautu la yahdimu mahalla ma'rifatillahi ta'ala wa mahalluha ar-ruh alladhi huwa amrun rabbaniyyun samawi wa innamal mautu yughayyiru ahwalaha wa yaqta'u shawagilaha wa awaiqaha wa yukhalliha an habsiha fa amma ayyu'dimaha fala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim wa la tazunnanna anna hadha makhsusun bil maqtul fil ma'arikah fa inna lil arifi bi kulli nafasin darajata alfi syahid wa bil khabar anna syahid yatamanna fil akhirah ay yuradda ila ad-dunya fa yuqtala marratan ukhra li'azmi ma yarahu min thawabis syahadah wa anna syuhada yatamannawna an kanu ulama law kanu ulama lima yarawnahu min uluwi darajatil ulama ila akhirih. Arti daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, maka senantiasa orang yang bermakrifat, orang yang bermakrifat itu memperhatikan, artinya menyaksikan akan rahasia daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa orang yang bermakrifat itu dia menyaksikan fi'il Allah, rahasia apa yang terjadi dalam surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Itu lebarnya surga itu selebar langit bumi, panjangnya kadakawa dikisahkan. Yang hidup mewah di dalam taman-tamannya, memetik buah-buahnya, menghirup dari air-air telaganya, dan dia merasa aman dari terputusnya. Nah, orang arif melihat itu, walaupun mereka ini tuh di dalam dunia, walaupun mereka masih hidup di alam kita ini, tetapi mereka sudah menyaksikan, mereka sudah melihat, sudah merasakan bagaimana lezatnya surga yang disediakan Allah kepada mereka itu. Mereka merasakan mewahnya hidup di dalam surga itu, di dalam taman-tamannya, memetik buah-buahannya, menghirup dari air-air telaganya, dan dia merasa aman dari terputusnya. Kada mau macet, nikmat-nikmat di surga itu kada mau terputus. Macam banyu kita mau macet, nah di surga tuh kada ada
kata-kata macet itu. Di dalam surga itu kadada gelapnya, kadada padamnya. Istilah padam itu dalam surga kada dikenal. Itu istilah alam yang fana ini. Merasa aman dari terputusnya. Karena buah-buahan surga ini tidak akan terputus. Buah surga itu kada bermusim macam kita di dunia. Kita ada musim langsat. Nah, di surga itu kada ada musimnya, senantiasa ada. Di dalam hadis disebutkan bahwa setiap kali kita memetik satu buah, maka bekas yang kita petik itu timbul lagi buah yang rasanya lebih nikmat dari buah yang kita makan itu. Kita ambil lagi buah itu, muncul lagi buahnya. Nah, demikian seterusnya. Dan tidak akan dilarang. Ada larangannya. Dan nikmat di dalam surga itu, apapun nikmatnya, la illata fiha, di dalam surga itu nikmat tidak ada penyakitnya, tidak ada efek sampingnya. Itu nikmat surga. Lain dengan nikmat dunia. Orang kebanyakan makan durian bisa darah tinggi, bisa rabah, stroke. Orang kebanyakan makan buah ini bisa mincrit. Nah, di dalam surga kada ada istilah itu. Buah apapun, sebanyak apapun yang kita makan, makin merasakan kenikmatannya. Kada khawatir bahaya, karena kata-kata bahaya itu di surga kada ada lagi, dicabut. Kenikmatan apapun di surga itu tidak ada bahayanya. Nah, itu oleh orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mereka lihat, sudah mereka nikmati, sudah mereka rasakan, walaupun mereka itu berada di alam dunia ini. Kemudian ia ma'rifat kekal abadi. Nah, dalam surga tuh lebihan itu. Langsung aja. Kemudian ia itu ma'rifat kekal abadi. Nengaran ma'rifat itu kekal abadi. Tidak akan terputus karena mati. Orang hidup misalnya ma'rifat kepada Allah. Begitu inya mati, mati juga ma'rifatnya. Nah, kada mau, ma'rifat tuh kada mau mati. Sebab mati itu tidak meruntuhkan tempat ma'rifat kepada Allah. Dan tempatnya itu ma'rifat adalah ruh. Nah, jadi ruh itu adalah ruh mati. Ada mau. Yang menjadi urusan ketuhanan yang maha tinggi, ruh itu. Dan hanya saja mati itu merubah keadaannya, memutuskan segala kesibukan dan penghalang-penghalangnya, dan membiarkan dari tahanannya. Maka adapun bahwa menghilangkannya itu mati, maka tidak. Justru hidup di dalam dunia ini menghambat kebebasan roh. Karena di alam dunia ini ada istilah taklif, ada istilah beban. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib ini, wajib itu. Nah, kalau sudah mati, maka roh itu menjadi bebas. Kada ada lagi beban-beban ibadah kepadanya. Nah, demikian pula ma'rifat kepada Allah yang bertempat pada roh tadi. Begitu mati orangnya, maka ma'rifat kepada Allah itu semakin
semakin tajam, semakin kuat ma'rifatnya kepada Allah. Jadi orang nang ma'rifat kepada Allah itu kadada disebut mati, kadada disebut mati orang nang ma'rifat itu. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya janganlah kamu menyangka, mengira bahwa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Jangan mengira, jangan disangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, jangan. Para syahid, para pejuang-pejuang itu seperti Sayyidina Hamzah contohnya, jangan dianggap mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka yang mati syahid tadi, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, orang syahid, orang yang gugur fi sabilillah, jangan dikatakan mati, ujar Tuhan. Tuhan melarang kita menyebut mereka itu mati. Dan janganlah kamu menyangka bahwa kenikmatan ini khusus bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati syahid. Maka sesungguhnya orang yang bermakrifat dengan setiap napasnya adalah seperti derajat 1000 orang yang mati syahid. Artinya orang yang mati syahid saja kada boleh disebut mati, apalagi orang yang makrifat kepada Allah. Jangan disebut mereka itu mati. Tersebut dalam hadis, inna syahida liyatamanna fil akhirat ayyuradda ila dunya fayuqtalu marratan ukhra li'izami ma yarahu min thawabis syahadah. Wa inna syahida yatamannawna law kanu ulama lima yarawnahu min uluwi darajatil ulama. Artinya sesungguhnya orang yang mati syahid itu berharap-harap di akhirat untuk dikembalikan lagi ke dunia. Kemudian ia terbunuh sekali lagi karena besarnya apa yang ia lihat dari pahala mati syahid itu. Orang mati syahid itu yang disebut syahid tuh. Begitu inya syahid, inya hendak pulang hidup supaya dibunuh lagi. Begitu dibunuh hendak pulang hidup supaya dibunuh lagi. Karena mereka melihat besarnya ganjaran yang mereka terima. Dan sesungguhnya orang-orang yang mati syahid, mereka berharap-harap jikalau mereka itu ulama. Karena apa yang mereka lihat daripada ketinggian derajat ulama. Yang maksud ulama di sini adalah orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua penjuru kerajaan langit dan bumi itu sebagai medan lapangan bagi orang yang bermakrifat kepada Allah. Ia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja yang ia kehendaki, dengan tanpa memerlukan kepada bergerak menuju penjuru itu dengan tubuh dan dirinya.
Nah, itu orang yang ma'rifat kepada Allah. Inya hendak ke mana aja, amun inya hendak kada perlu bergerak, inya akan sampai di sana. Inya hendak ke Jakarta, kada perlu bermutur, kada perlu pesawat, dengan sendirinya inya akan ada di Jakarta. Nah, makanya orang arif tadi orang yang paling mendapatkan kelezatan, orang yang paling mendapatkan kenikmatan. Namun orang jadi pemimpin itu nikmat, lezat. Tapi hendak kemana-mana masih perlu bergerak. Nah, kalau orang yang arif itu, kerajaan langit dan bumi ini adalah lapangan mereka. Dengan tanpa memerlukan kepada bergerak menuju penjuru itu dengan tubuh dan dirinya. Maka ia adalah orang yang menyaksikan keindahan alam malakut di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, jadi dengan demikian kita kalau merasakan begitu lezatnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka itu mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Mereka mengetahui rahasia-rahasia sifat Allah. Mereka mengetahui rahasia-rahasia perbuatan Allah. Nah, pasti mereka itu merasa kelezatan. Umpamanya, contohnya yang mengetahui rahasia nih, inya hari ini mendapat sesuatu. Nah, inya hari ini dapat sesuatu. Orang yang arif nih dapat sesuatu. Inya tahu rahasianya. Inya tahu rahasianya bahwa di belakang inya dapat sesuatu ini akan terjadi ini. Nah, lalu apapun yang didapatnya itu inya selalu merasa senang. Kenapa? Karena inya melihat rahasianya. Inya dapat umpamanya sakit, tapi inya melihat rahasia. Dengan mendapat sakit ini inya mendapat macam-macam nikmat di belakang itu. Lalu sakit yang dirasakannya ini adalah nikmat baginya. Inya dapat penyakit umpamanya, tapi inya ma'rifat, inya tahu. Jadinya aku ini dapat penyakit, tapi tuh disediakan Tuhan itu nah. Nah, disediakan Tuhan gedung ada, disediakan Tuhan telaga ada, disediakan Tuhan taman ada. Tapi diberi Tuhan dulu penyakit ini. Lalu inya dengan suka, dengan ridha menerima penyakit ini. Kenapa? Karena inya melihat di belakang penyakit itu ada kenikmatan-kenikmatan yang besar yang ia terima. Nah, ini contohnya bahwa orang arif kepada Allah itu walaupun menerima yang sakit, mereka tetap senang, mereka tetap gembira karena melihat di belakang rahasianya itu. Ada kita nang kada ma'rifat nih, kita kada melihat. Nah, kita sakit, nah, lalu keluh kasah, lalu ribut, karena kita melihat nang sakitnya ini aja. Kita kada melihat apa di belakang yang sakit itu. Nah, itu perbedaan antara orang yang ma'rifat dengan orang yang tidak ma'rifat tadi. Dan setiap orang yang arif, ia ada seperti yang demikian. Dengan tanpa sekali-kali sebagian mereka membuat kesempitan pada sebagian yang lain. Seekong orang nang arif itu dapat kenikmatan, dapat kelezatan yang sedemikian besar. Ada pulang orang datang seekong nang arif kepada Allah, dapatnya seperti itu juga, kadang mengurangi jatah nang pertama. Nah, itu pulang ada pulang orang yang arif datang muncul, dapat kenikmatan seperti kenikmatan itu juga, kadang mengurangi pulang kepada nang kedua. Nah, jadi kenikmatan orang yang ma'rifat itu kada terbagi-bagi dengan adanya tambahan orang ma'rifat nang datang.
Hanya mereka itu berbeda-beda pada luasnya mereka, pada keluasan pandangan dan luasnya ma'rifat mereka. Ada yang hanya ma'rifat fi'il Allah, ada yang sampai ma'rifat kepada sifat-sifat Allah. Itu tergantung keluasan ma'rifat mereka. Dan mereka itu bertingkat-tingkat pada sisi Allah, dan tidaklah dalam hitungan tentang berbeda-bedanya derajat mereka. Artinya derajat orang arif itu banyak, kadang-kala dihitung derajatnya sesuai kedalaman dan keluasan ma'rifat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sesungguhnya telah jelas, paham sudah kita, bahwa lezatnya, nyamannya menjadi pemimpin, dan itu adalah hal yang batin. Sudah mengerti kita. Lezatnya orang menjadi pemimpin lain lawan lezatnya orang makan sate. Lezatnya orang menjadi pemimpin lain lawan lezatnya orang makan durian. Lain. Karena jadi pemimpin ini kelezatannya bersifat batin, sedangkan makan sate kelezatannya bersifat panca indera yang zahir. Lain kelezatannya. Bahwa lezatnya menjadi pemimpin dan itu adalah hal yang batin, adalah ia lebih kuat pada orang-orang yang mempunyai kesempurnaan dari lezatnya panca indera kesemuanya. Orang yang makan sate itu saling nyamanan. Orang yang jadi pemimpin lebih nyaman lagi. Lebih nyaman lagi. Tetapi yang jadi pemimpin ini, kelezatan jadi pemimpin itu hanya didapat oleh orang-orang yang punya akal. Kelezatan menjadi pemimpin hanya didapat oleh orang yang punya keinginan tinggi. Kalau kelezatan sate, kelezatan durian itu bisa didapat oleh siapapun. Nah, kelezatan pemimpin itu tidak ada pada binatang, tidak ada pada anak kecil, dan tidak ada pada orang yang lemah akal. Dan bahkan lezat yang bisa dirasakan oleh panca indera dan nafsu syahwat itu adalah bagi orang-orang yang mempunyai kesempurnaan beserta ada kelezatan menjadi pemimpin, akan tetapi mereka mengutamakan menjadi pemimpin. Orang yang mendapatkan kelezatan pemimpin ini bisa mendapatkan kelezatan durian. Tapi kalau orang yang mendapatkan kelezatan durian, belum tentu bisa mendapatkan kelezatan pemimpin. Tergantung akal dan kekuatan himmah, keinginan pada mereka itu. Maka adapun arti keadaan ma'rifatullah, sifat-sifatnya, af'alnya, kerajaan langitnya, dan rahasia-rahasia kerajaannya itu adalah kelezatan yang lebih besar dibandingkan dari menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin sudah lezat. Tapi kalau kita diberi Allah ma'rifat, diberi Allah kita ini pengetahuan tentang sifat-sifatnya, af'alnya, rahasia-rahasia perbuatannya, maka itu akan menjadi kelezatan yang lebih besar. Maka ini khusus dengan mengetahuinya orang yang mencapai martabat ma'rifat dan telah merasakannya. Kayak apa lezatnya ma'rifat itu kadangkala dirasakan kecuali orang-orang yang telah mencapainya. Kayak apa lezatnya jadi pemimpin,
itu kadakawa kita rasakan kalau kita belum pernah jadi pemimpin. Kadakawa. Dan tidak mungkin menetapkan adanya kelezatan bagi orang yang tidak mempunyai hati. Orang yang kada mempunyai hati yang baik, orang yang kada mempunyai hati yang terang, kadakawa dikisahkan lawan inya kelezatan ma'rifat itu kada menyambung, bahkan inya selangah kada percaya. Kenapa? Karena inya kada punya hati yang terang, inya punya akal yang lemah. Sama kekanakan tuh nah dikisahkan nyaman maka ikam kena muntuha jadi pembakal, mun ikam baarit jangan makan ini, jangan makan itu, kamu nyaman kena jadi pembakal muntuha. Kadanya mahirawakan ini, kada mengerti pembakal itu apa. Nang mengerti nang coklat ini nyaman, itu yang dihantamnya. Karena sesuai akalnya ingat situ. Nah dikisahkan tentang jadi camatnya kada nyambung kekanakan itu. Karena hatinya ingat situ, akalnya ingat situ. Nah sama manusia yang punya akalnya lemah, hatinya gelap, dikisahkan kelezatan ma'rifat ada nyambungnya, bahkan kada percaya. Maka itu lu jasa kada mungkin lah. Orang nang ma'rifat kepada Allah itu, contohnya dikisahkan nih, daripada lezatnya orang ma'rifat lawan Tuhan itu, inya hendak napa aja kawa, itu nyamannya. Nah, kita kisahkan itu lawan orang nang hatinya gelap, nya kada percaya, bahasa kada mungkin jadinya. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu amun inya tuh hari ini nah hendak inya ke Jakarta, ada di Jakarta, bah kada percaya inya. Kenapa? Hatinya gelap. Sama kekanakan dikisahkan itu kada percaya inya. Dan tidak mungkin menetapkan adanya kelezatan bagi orang yang tidak mempunyai hati. Kadakawa. Karena sesungguhnya hati adalah tambang sumber dari kekuatan ini. Padahal kita mempercayai itu, kita sudah dapat bagian daripada ma'rifat itu. Kita tuh percaya. Umpamanya kita nih dikisahkan orang, kalau orang ma'rifat kepada Allah itu nya napa hendak kawa, nya hendak ini terlaksana, belanya mencita-cita ini kabul. Itu kalau orang ma'rifat, inya nih percaya. Nah dengan modal percaya itu, ini sudah dapat bagian dari ma'rifat itu, sudah dapat bagian. Bagiannya apa? Bahwa hati orang ini berarti sudah terang. Nah, hati orang ini sudah terang. Amunnya kada percaya, nah ini nang kada kawa diurus. Sebagaimana tidak mungkin menetapkan kelebihan lezatnya bersetubuh atas lezatnya bermain tungkat bagi anak kecil. Kekanakan tuhnya pikirannya kada ada kawin. Kekanakan nya pada karena kawin gin sarik kanakan itu. Nah, si kekanakan ini ditawari, hijam hakun mana nah, kawin kah atau kita main tungkat ini kah? Ini hakun main tungkat itu. Kada kawan lawan ini dipaksa supaya hakun kawin tuh kada kawan. Karena kekanakan. Dan tidak mungkin pula menetapkan kelezatannya atas lezatnya mencium bunga banafsaj bagi orang yang lemah syahwat. Orang ni orang nang kada bersahwat, tuha ay sudah orangnya cuma kada ada syahwat. Disuruhnya membedakan mana nyamannya mencium bunga ini, mencium bunga yang harum nih, mana nyamannya lawan kawin. Nya kada kaum bedakan itu karena nya kada ada hendak untuk kawin itu. Karena tidak adanya sifat
yang mana dengan sifat itu bisa diketahui kelezatan ini. Akan tetapi orang yang selamat dari penyakit lemah syahwat dan selamat indera ciumnya, niscaya ia dapat mengetahui akan lebih kurangnya antara dua kelezatan ini. Orang nang panca indranya selamat, orang nang syahwatnya selamat. Ditakuni mana aku ni kan kawin lawan mencium minyak harum ini, aku kawin ninya. Orang nang normal nih, nang syahwatnya normal, nafsunya normal, ditawari mana jam hakunnya kawin lawan mencium minyak harum, nya kayaknya hakun kawin. Karena ini orang normal. Namun orang nang lama syahwat, nang kadada keinginan hendak kawin ditawari, mana hakunnya kawin lawan minyak harum, hakun minyak haruminya. Dan pada orang ini tidak lagi dikatakan, melainkan dikatakan barang siapa telah merasakan niscaya ia tahu. Barang siapa yang merasakan maka dia akan mengetahui. Nah, jadi kita kada aneh, kada heran kalau ada orang nang kada tergiur lawan ma'rifat ini. Kada aneh. Ada orang nang kada ada hendak ma'rifat lawan Tuhan, itu wajar aja, karena masih kekanakan. Kalau orang nang beakal bujur, orang nang punya keinginan nang tinggi, pastinya hendak ma'rifat lawan Allah itu. Karena dengan ma'rifat kepada Allah itu dia akan bisa mencapai segala-galanya kehidupan dunia dan akhirat. Nah, siapa nang kada hendak nih tuh? Amun orangnya pintar tapinya. Amun orangnya pintar, pasti hendak bahagia dunia akhirat. Orang pintar nih, pastinya hendak merasakan kenikmatan dunia akhirat. Nah, kebahagiaan dunia akhirat itu kada kawa dicapai kecuali dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi umurku, ujar Imam Ghazali, demi umurku bahwa para penuntut ilmu meskipun mereka tidak menyibukkan diri dengan menuntut ma'rifatul umuril ilahiyah, ma'rifat urusan ketuhanan, maka sungguh mereka menghirup bau kelezatan ini. Orang-orang yang menuntut ilmu fikih umpamanya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu nahu, ilmu saraf. Nah, orang yang menuntut ilmu itu sebenarnya sudah ada menghirup bau kelezatan ma'rifat ini. Sebenarnya sudah ada menghirup. Di mana menghirupnya itu? Yaitu ketika terbukanya kesulitan-kesulitan dan jelasnya hal-hal yang meragukan, yang mana kuatlah keinginan mereka dalam mencarinya, maka bahwasanya mencari ilmu itu juga ma'rifat dan ilmu-ilmu. Ini ada kitab, ini orang nang sungguh-sungguh menuntut ilmu fikih, lalunya baca kitab. Begitu baca kitab, ia menemui kesulitan. Kalau orang bujur-bujur menuntut ilmu itu, bila dapat kesulitan di kitab, ia kada karuan rasa. Bila kada tuntas, maka hanya nyaman. Dipikirakannya nang kada dapat tadi, dicarinya ke sini ke sana, akhirnya dapat bahwa ternyata pahamannya nang sulit ini macam ini. Lalu inya dapat. Nah, rahatan dapat paham itu, nah, inya dapat kelezatan yang luar biasa, dapat kenyamanan yang luar biasa. Itulah artinya mencium, ada sudah baunya ma'rifat. Nah, orang ma'rifat kepada Allah itu demikian. Inya sudah ma'rifat satu aja dari perbuatan Allah. Nah, diambilnya umpamanya selembar pohon, selembar daun. Nah, selembar daun diambilnya. Begitu diambilnya selembar daun ini, inya diberitahu Allah
bahwa rahasia daun ini ada 100 macam. Nah, daun ini rahasianya kalaunya di ini jadi ini. Daun ini kalau direndam manfaatnya ini. Daun ini kalau dimakan jadinya macam ini. Nah, ini mengetahui hanya sabuting daun, maka dia akan mendapat kelezatan yang luar biasa lezatnya. Maka itu juga orang menuntut ilmu. Begitu inya kada dapat, nah di situ menemukan kenyamanan, kelezatan. Nah itu hanya tadi contohnya mengetahui rahasia daripada bekas fi'il Allah. Rahasia bekas dari fi'il Allah. Kayak daun itu kan rahasia bekas fi'il Allah, diketahuinya rahasianya. Nah, sudahannya jadi luar biasa. Sebuting daunnya mun direndamnya sehari, diminum makannya orang nang karena penyakit ini sembuh. Daun ini kalau direndam 2 hari dikasayakan orang bebisul ampe. Ini tahu rahasia-rahasia itu. Nah, ini sudah merupakan satu kenikmatan yang sangat besar. Nah, hanya salambar daun nang diberitahu oleh Tuhan, dan daun itu hanya bekas fiilnya. Belum lagi diberitahu Tuhan rahasia fiilnya, rahasia sifatnya, rahasia yang lain-lainnya. Nah, maka ini akan mendapatkan kelezatan-kelezatan yang luar biasa. Maka adapun orang yang panjang pemikirannya tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dan telah terbuka untuknya dari rahasia-rahasia kerajaan Allah, sekalipun pada sesuatu yang sedikit, maka sesungguhnya ia merasakan dalam hatinya, yaitu ketika hasilnya keterbukaan itu akan kegembiraan yang hampir-hampir ia terbang dengannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada berisi Ismul A'zam. Ini contoh orang ma'rifatnya, kayak apa nikmatnya, kayak apa lezatnya. Allah Ta'ala itu ada berisi Ismullahil A'zam. Barang siapa yang tahu Ismullahil A'zam itu dipakainya untuk meminta kepada Allah, maka akan diberikan Allah. Siapakah? Nah, kalau ada nang tahu Ismullahil A'zam, dia sebut nama itu, lalu dia minta kepada Allah, apapun yang kita minta diberikan Allah. Walaupun menerbangkan gedung yang di sana, sekejap mata sampai ke sini. Nah, hanya tahu satu Ismullahil A'zam, apalagi tahu yang lain-lainnya. Nah, kita bisa membayangkan kayak apa lezatnya orang yang hanya ma'rifat, hanya satu kepada Ismullahil A'zam. Orang lapar, ini lapar di tengah-tengah hutan, kada ada apa, tapi ia tahu Ismullahil A'zam. Dengan Ismullahil A'zam dia minta kepada Allah agar diberi makanan. Datang di hadapannya makanan selengkapnya. Nah, jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu ada orang yang benar-benar merasakan kelezatan yang luar biasa. Hanya sebuting Ismullahil A'zam yang diketahuinya. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia kehendaki terjadi. Nah, itu kalau Allah memberikan rahasia Ismul A'zam kepada seseorang. Apalagi diberi Tuhan yang lain-lainnya. Maka adapun orang yang panjang pemikirannya tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dan telah terbuka untuknya dari rahasia-rahasia kerajaan Allah, sekalipun pada sesuatu yang sedikit, maka sesungguhnya ia merasakan dalam hatinya, yaitu ketika hasilnya keterbukaan itu akan kegembiraan yang hampir-hampir ia terbang dengannya kegembiraan itu. Nah, kemudian selanjutnya, dan ia takjub dari dirinya itu.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيا أيها الراجون منه شفاعة صدوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه